Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi, pembahasan tentang adab ketika bersafar. Bab yang ke-168, Babu adabis sayri wan nuzuli wal mabiti wan naumi fi safar wa istihbabis sura wal rifqi bid dawabi wa mura'ati maslahatiha wa jawazil irdafi ala dabati إن كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. Bab tentang adab-adab ketika melakukan perjalanan, ketika turun, ketika bermalam dan tidur ketika safar, serta dianjurkan untuk melakukan perjalanan di malam hari, bersifat lemah lembut atau bersikap baik kepada binatang yang dikendarai dan memperhatikan kemaslahatannya, dan bolehnya menunggangi binatang apabila binatang itu sanggup, kemudian menyuruh orang yang tidak menunaikan hak binatang tadi untuk menunaikan haknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 6 buah hadis yang menjadi dalil dalam pembahasan awak ko. Kita baca dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang pertama, bab yang ketiga lah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bersafar melewati daerah yang subur, maka berikanlah onta atau binatang tunggangan itu haknya. Dan apabila kamu bersafar melewati tempat yang tandus, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah melewati tempat itu untuk sampai ke tujuan sebelum kering sum-sum onta atau kenderaan tadi. Dan apabila kamu bermalam, maka jauhilah jalan-jalan, karena sesungguhnya jalan itu adalah jalannya binatang-binatang dan tempat tinggalnya binatang-binatang melata di malam hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berbicara tentang adab bersafar. Nah, sebelumnya kita telah bahas ya, dua pembahasan. Yang pertama, dianjurkannya bersafar itu di hari Kamis, kalau memungkinkan. Ya. Kemudian yang kedua, adabnya adalah dianjurkan berangkat itu pagi-pagi. Karena didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Kalau memang sesuai dengan jadual perjalanan awak. Jadi artinya kalau memungkinkan, pilihlah hari Kamis, pilihlah di pagi hari. Tapi kalau tidak jadi masalah. Kemudian selanjutnya dianjurkan juga berpergian itu jangan surang zen. Kalau bisa ya. Ajak kawan minimal surang. Supaya apa? Supaya nyo bisa bantu awak. Supaya kok terjadi yang tak elok bisa nyo membantu kita, menolong kita. Dan juga adabnya adalah dianjurkan ketika bersafar tadi, terutama ketika yang bersafar lebih dari seorang orang, maka tunjuk seorang yang menjadi pemimpin, amir safar, yang akan mengambil keputusan di saat-saat penting. Kemudian bahasan awak kini cukup panjang bahasan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Kita bahas hadisnya cik-cik, mudahan cukup waktu kita membahas hadis yang 6. Bapak dan ibu-ibu, hadis yang pertama kok Nabi menyampaikan kalau orang bersafar melewati tempat yang subur, maka berikanlah onta tu haknya. Nah, kau berbicara tentang kendaraan orang dahulu bersafar itu alun lain dengan kendaraan seperti yang kita kenal kini. Kendaraannya masih binatang, bisa jadi unta atau kuda atau keledai atau lain-lain. Nah, jadi Nabi katakan ketika melewati daerah yang subur, banyak rumput-rumputnya yang bisa menjadi sumber makanan untuk binatang tadi, agi haknya, artinya berhenti sebentar dulu, agi kesempatan binatang itu untuk makan atau minum. Dan sebaliknya, kalau seandainya melewati tempat yang tandus, yang angin, yang barik, jangan dilambai-lambaian, jangan mulai istirahat, segerakan. Kenapa? Karena juga nanti itu akan menyusahkan binatang itu sendiri. Nah, di situ kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Islam ya, sampai ke binatang pun diperhatikan hal. Itulah luar biasanya ajaran Islam, Bapak Ibu. Sampai ke binatang pun yang menurut sebagian orang tak perlu diperhatikan haknya, Islam menekankan perhatikan hak. Makanya dalam proses ya, berkurban misalnya, tidak sembarang mematikan saja. Kalau saya lihat Bapak Ibu di negeri-negeri barat itu ya, di peternakan modern itu, yang memelihara jawi ya, kemudian nantinya bisnisnya adalah jual menjual daging sapi. Caranya mematikan sapi itu banyak dengan cara menyentrum, disentrum kepalanya dengan listrik tegangan tinggi. Justru itu malah lebih menyakitkan untuk binatang. Kalau Islam tidak ada adabnya, dibaca bismillah dulu, kalau lain memungkinkan diadapkannya ke kiblat dan seterusnya. Ada adabnya. Pisaunya yo sabana tajam, jangan menyisau binatang. Nah, dalam safar begitu juga, perhatikan hak binatang. Kalau nyo melewati tempat subur, agiah kesempatannya untuk makan minum. Kalau nyo melewati tempat nan tandus,
bercapek-capek dan malam-malam supaya tidak menyiksa binatang yang ditunggangi. Kemudian Nabi sampaikan, apabila kamu bermalam istirahat di malam hari, maka jauhilah jalan-jalan umum, karena dia adalah jalannya yang biasa dilewati oleh binatang-binatang atau tempat tinggalnya binatang-binatang melata di malam hari. Jadi istirahat pun di malam hari diagih kalau kecil orang kini SOP-nya, aturannya. Jangan sumarang sen. Manapilah, carilah tampek-tampek yang bukan jalan umum. Bakok meritu. Yo, salah satunya kecik Nabi tadi itu jalan yang biasa dilalui binatang lain. Nah, kalau laloknya di situ, tu tergaduhlah perjalanannya, atau bahkan malah binatang tu bisa mengganggu orang yang sedang istirahat karena jalannya ditempati. Nah, kalau konteks awak dalam dunia modern kini, Bapak Ibu, dengan kendaraan modern awak, mungkin bisa kita pahami hadisku adalah, kalau ingin istirahat sejenak di tengah-tengah safar itu, pilihlah posisi yang aman, yang tidak akan mengganggu orang, yang tidak akan membuat macet lo perjalanan orang dek gara-gara awak sumarang parkir. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kita lanjut. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar fa'arrasa bil lailin ittaja'a ala yaminih wa idza arrasa qabila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Rawahu Muslim. Dan dari Abi Qatadah, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau sedang bersafar kemudian beristirahat di malam hari, ittaja'a ala yamini, beliau tidur di menghadap ke arah kanan. Wa idza arrasa, apabila beliau tidur sebelum subuh, istirahat sebelum subuh, nasaba dira'ahu, beliau menegakkan lengan atasnya, wa wada'a ra'suhu ala kaffih, kemudian beliau meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Maka ketika istirahat di malam hari, jadi ada dua yang disampaikan oleh Abu Qatadah, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Nabi itu istirahatnya dari awal malam. Biasanya Nabi ko, Bapak Ibu, beliau istirahat kalau tidak ada keperluan penting mana, selepas isya langsung beliau lalu. Awak bahas patangko ibu-ibu, adab lalu, kama mengarahnya adab lalu tu ke kanan, ya. Selain itu memang sunnah Nabi dari segi kesehatan juga kita telah sampaikan luar biasa. Ya. Jadi Nabi kalau beliau istirahat di awal malam, apalagi di safar itu, beliau lalu seperti normalnya lalu beliau. Tapi kalau beliau hanya bisa istirahat, kalau panjangnya perjalanan baru bisa istirahat menjelang subuh, nah, dia harus dikajar perjalanan kok, sehingga istirahat malam kurang. Menjelang subuh, karakit-karakit subuh baru bisa istirahat. Maka beliau laloknya agak khusus caranya. Beliau berbaring juga, tapi beliau letakkan tangan beliau. Tujuannya kira-kira itu. Jadi bukan lalok dia teban-taman, tidak, letakkan tangan. Kalau jatuh tangan kau, terjaga nak apa? Tujuannya apa? Kecek para ulama supaya tidak ketinggalan waktu subuh. Artinya kalau lalok lama seperti lalok biasa, padahal kau waktu subuh lah dakik, kau takwik
lewat waktu subuh sehingga tak lek sembahyang subuh. Jadi lalu beliau agak berbeda dari biasanya. Beliau mereka bertelekan dengan tangannya. Jadi dalam lalu pun diatur. Artinya bersafar jangan sampai ibadah yang telah diwajibkan itu tidak dilakukan dengan baik. Sehingga itu memang ya, kalau awak bawa dalam kondisi kini Bapak Ibu, carilah media-media, baalah kacaronyo ko supaya bisa awak terutama di sembahyang subuh tidak terlambat jago. Contohnya. Ya pertama tentu saja jangan lambat-lambat nak lalu malam. Yang kedua, ya kalau kini misalnya duitkanlah alarm apa awak misalnya. Atau yang punya jam waker, setelah jam wakernya di jam-jam yang sebelum subuh atau di waktu subuh, sehingga ibadah kita tak terlalaikan. Kita lanjut hadis 3. Wak bahasnya tak terlalu panjang-panjang Bapak Ibu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersafar di malam hari, karena sesungguhnya bumi itu dilipat di waktu malam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad hasan. Jadi kalau lay bisa memilih awak Bapak Ibu, dan kalau lay rasa-rasanya tepat lo untuk diri kita, memang rancak perjalanan di malam hari. Ulang sekali lagi, kalau lay bisa memilih ya, ditambah pula lay lo istirahat siang, rancak perjalanan di malam hari kalau lay bisa. Kenapa? Fa innal arda tutwa bil laili, karena sesungguhnya bumi itu dilipat di malam hari. Maksud dilipat bumi malam hari. Yo dilipat bumi go malam hari. Maksudnya mereka ibu, ko buku ya. Kalau nyata kambang, jarak siko jo mereka kan jaleh jarak. Tapi kalau nyelipek, semakin dekat jaraknya semakin jauh. Dari sudut ke sudut. Kinake. Artinya masyakkah cik ulama kita. Masyakkah ya. Bariknya perjalanan di siang hari itu berbeda jo malam hari. Kalau di siang hari jalan macet, di siang hari udara panas, segala macam. Tapi kalau di malam hari jalan tak macet, udara mulai sejuk. Ya. Makanya dalam konteks dulu, ya, dalam konteks dulu Nabi menganjurkan untuk bersafar itu di malam hari. Karena alasan tadi, pertama lebih mudah dari segi tantangan perjalanannya, kemudian yang kedua yaitu udaranya pun lebih sejuk. Tapi kau sekali lagi Bapak Ibu sebagai anjuran, kalau lain mungkin bisa awak memilih. Tapi kalau awak naik kendaraan umum tentu tidak bisa dah. Makanya membaca hadis itu harus mencari konteksnya. Bila Nabi menyampaikan ba'a kondisinya. Kemudian hadis yang keempat. Wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'ab wal adwiyah innama dhalikum min asy-syaitan. Falam yanzilu ba'da dhalika manzilan illa dhamma ba'dahum ila ba'd. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Abi Tha'labah al-Khushani, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata bahwasanya orang-orang apabila turun ya, untuk istirahat dalam bersafar,
maka mereka berpencar-pencar di lereng-lereng, di lembah-lembah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika kalian berpencar di lereng-lereng, di lembah-lembah, sesungguhnya itu disebabkan oleh syaitan. Maka setelah itu, ketika mereka turun di suatu tempat untuk istirahat, mereka saling berkumpul berdekatan satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Cara istirahat pun Bapak Ibu diatur. Kalau awak dalam rombongan Syekh Nabi, sebisa mungkin jangan berpencar-pencar dari rombongan. Berakik-rakik lah dalam rombongan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Apalagi kok nyampang terjadi hal yang tidak. Jadi dianjurkan kita berkumpul di suatu tempat, saling berdekatan dan berpencar-pencar. Nah, terlanjut. Wa an Sahl bin Amr wa qila Sahl bin Rabi' bin Amr bin al-Ansari al-ma'ruf ibn Hanzaliyah wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa zahruhu bi batnihi faqala ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jamah farkabuha salihatan farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Dari Sahal bin Amru, ya, ada yang mengatakan Sahal bin Rabi' bin Amru al-Ansari, yang lebih dikenal dengan Ibnu al-Hanzaliyah, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, semoga Allah meridainya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat atau melewati seekor onta yang telah menempel punggungnya ke perutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan binatang yang bisu ini. Kendarailah dia dengan baik dan berilah dia makan dengan baik. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi Bapak Ibu, Nabi pernah melewati, mencaliak untuk, kalau dalam bahasa hadisnya, menempel punggung jo parui. Artinya untuk nan lah kuruih kariang. Nah kuruih. Tinggal tulang zelai. Penyebabnya kok? Pertama, terlalu dipasukan oleh pemiliknya untuk berkerajo, untuk ditunggangi. Kalau merataan baban melebihi kemampuan dari binatang itu untuk membawanya. Kalau ditunggangi lah panik kendaraan binatang ko mesti ditunggangi. Yang kedua penyebabnya adalah binatang ko tidak diagih haknya, tidak diagih minum makannya dengan baik, tidak diagih minumnya dengan baik, tidak diberi istirahat dengan cukup. Tak usahlah awak binatang yang kita kaji Bapak Ibu, kita sajalah. Awak salah awak bawaan ke diri awak. Kok badanku dikuras bana apa namanya, terlalu diporsir tenaga tu, melebihi kemampuannya. Ada orang berkerajo, pagi kerajo, siang kerajo, sore kerajo, malam kerajo, sehingga istirahat kurang, makan kurang, minum kurang. Amu anak habis badan tu. Begitu juga binatang kok, ketikanya terlalu diporsir tenaganya dengan membawa barang tadi, ditunggangi tadi, tapi di sisi lain tak diagi hak makannya, minumnya, istirahatnya,
makanya akan menderita. Tapi bedanya kalau awak manusia lebih bisa menyampaikan penderitaan awak. Tapi kalau binatang, nah itu kecil Nabi al-bahaim al-mu'ajimah. Al-mu'ajamah ya, binatang bisunya tak bisa mengecek kau. Tapi mungkin dengan keadaan dirinya sama-sama fahamlah awak ya. Ada binatang yang lalah panik mana. Jadi dia akan hak. Nah, kalau kini tentu awak bawakan ke kondisi kendaraan yang kita bawa. Ada orang yang bawa kendaraan kau sekadar pandai membawa saja. Memelihara tak pandai. Nah, oli tak diganti secara rutin, servis jarang, membawa ugal-ugalan. Kemudian kendaraan tadi diproduksi oleh pabrik Bapak Ibu, itulah sesuai dengan standar di mana kendaraan itu dijual. Standarnya. Jadi misalnya merek yang sama, ada misalnya auto mereknya Toyota, bisa jadi standar pembuatannya di Indonesia, di Jepang misalnya, atau di negeri-negeri lain bisa jadi beda standarnya karena mencari daerah. Nah, tetapi banyak orang ya nyomodif kendaraan, nyomodif kau ibu, nyorubah ya. Ondanya lah tinggi, itulah sesuai standar. Tapi nyopendekan ke bawah. Nyopotong lah bagian-bagian tertentu sehingga kalau kecil orang onda ceper ya. Yang terjadi padahalnya tinggal di tempat banyak tanggul. Dari simpang Tauladang sampai ke Sampang Surit barat tanggul. Tailak ke Parabek, kabang dari simpang Parabek taruh ilus ke Bangkawe barat tanggul. Jalan luak ke Ladang Lawe itu barat ada tanggul. Pernah naik ibu mencari orang yang susah menaiki tanggul tu, yang bawa onda bawa auto. Kira-kira penyebabnya. Yo kendaraannya tadinya rubah sesuai standarnya. Walaupun itu yo haknya lah. Tapi satu sisi kan menyulitkan diri sendiri. Kalau asuransi sulit dah ada. Tapi masalahnya membuatlah kemacetan ke belakang. Kalau jalan keadaan rabi. Nah, makanya Bapak Ibu, walaupun ya kalau dalam hadisku Nabi berbicara tentang binatang makhluk hidup. Nah, kendaraan awak kini makhluk mati. Tetapi bukan berarti kendaraan awak punya hanya sekedar dipakai. Maka pandailah merawatnya, gantilah olinya, servislah secara berkala kecil orang kini. Gunanya untuk awak juga, untuk keselamatan kita juga. Nah, bayangkan ibu kalau rem kendaraan tadi tidak servis, kok lewat di jalan menurun nanti lapih rem tu bagus cerita. Bayu tu ada. Atau tak pernah diganti olinya, jarang diservis. Awak sarang kancang-kancang, kendaraan belakang kancang pula, tiba-tiba mati mesin kendaraan kau di tengah jalan. Maka terjadilah tabrakan tadi. Nah, jadi kalau bawaan dalam konteks awak kini, perhatikanlah pula kendaraan awak. Kemudian hadis yang ke-6. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدثه به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدف أو حاش نخل. Dari Abi Ja'far, semoga Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memboncengiku di belakang beliau.
Kemudian beliau memberitahukan kepadaku suatu hal yang mana aku tidak akan menceritakan hal itu kepada siapapun. Dan beliau suka ya ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka beliau menutupi dirinya dengan sesuatu yang tinggi atau dengan dinding yang terbuat dari pohon-pohon kurma. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ya. Wa zada fihi al-Barqani bi isnadi Muslim bi isnadi Musallam hadza ba'da qawlihi. Ya. Imam Al-Barqani menambahkan riwayat setelah perkataan Haishu Nakhli, yaitu di dinding yang terbuat dari pohon-pohon kurma. Fadakhala haitan rajulin minal ansar fa idza fihi jamal falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarjara wa dharafat 'ainah fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu ay sanamahu wa dhfarahu fasakan faqala man rabbu hadzal jamal liman hadzal jamal faja'a fatan min al-ansar faqala هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتذئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. Ya. Jadi ada tambahan riwayat Bapak Ibu ya, dari riwayat yang di atas tadi. Jadi ketika Nabi buang hajat, beliau berlindung di di tampik yang ada pagar-pagar pohon kurmanya itu. Ternyata di situ ada seekor unta. Ketika unta tadi mencaliak Nabi, jarjara wa dharafat 'ainah. Unta tadi meringkik, kemudian berlinang air matanya. Air mata unta tadi. Kok kejadiannya ajaib, menunjukkan mukjizat Nabi nanti. Kemudian Nabi mendatangi unta tadi, mengusap-ngusap punuk unta tadi. Kemudian menghapus air matanya. Ya, diusap-usap dengan lembut punuk unta, kemudian dihapus air matanya sehingga unta tadi tenang balik. Kemudian Nabi bertanya, "Siapa yang punya unta kau? Unta kau punya siapa?" Maka datanglah seorang pemuda dari golongan Ansar berkata, "Rasulullah, itu unta punya saya." Maka Nabi bersabda, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan binatang yang telah Allah kuasakan kepadamu ini? Karena sesungguhnya dia mengadu kepadaku bahwasanya engkau membuat dia lapar, tidak memberi makannya, dan engkau telah berlaku buruk kepadanya." Bapak Ibu, nah, hadis ko magi hawa keterangan yang pertama, boleh memboncengkan orang di kendaraan awak kalau konteksnya kau dulu ya kendaraan berupa binatang. Kalau binatang tadi masih sanggup memikul tambahan beban. Nah, risiko Nabi pernah memboncengi sahabat namanya Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Bila boncengi di belakang, beliau naik unta. Kemudian Nabi boncengi Abu Ja'far bin Abdullah bin Ja'far di belakang. Kemudian kata Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far, Nabi menceritakan sesuatu, tapi sifatnya rahasia. Sehingga Abu Ja'far mengatakan, "Ambo tidak akan magih tahu menceritakan cerita Nabi itu ke siapa." Faedahnya siko Bapak Ibu,
ko ada orang yang membuka rahasionyo kawa, maka tertitip amanah ke kita, jangan sampai rahasio itu tersebar ke orang lain. Jadi ibu, kok ada orang membuka rahasionyo kawa, jangan sampai rahasio tadi kita buka ke orang lain. Itu amanah tadi gitu. Nah, jadi kalau sekira-kira awak tipenya orang yang susah menjaga rahasio, kok ada orang yang akan bercerita rahasio juga, awak kecek saja, mohon maaf jalah cerita rahasio, takut ambo apa namanya, tak sadar ambo sampai ke orang mikir. Saya tak sampailah ke orang. Tapi kalau rasa bisa, kemudian mungkin kita bisa mendengar persoalannya, bisa lembaga solusi, maka boleh kita bantu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jangan disampaikan rahasio tadi ke siapapun, sesuai amanah yang disampaikan oleh orang bagi rahasio. Tapi ada pula rahasio ke Bapak Ibu, kecil orang bagi amanah, selama ambo duit jangan disampaikan ke orang. Tapi kalau lah mati ambo, sampailah. Berarti syaratnya bagi syarat. Kalau masih duit jangan disampaikan. Tapi kalau bola mati, sampailah. Intinya, kalau awak dititipkan rahasio, simpanlah sesuai dengan amanah orang yang menceritakan rahasio. Nah, kemudian Abdullah bin Ja'far juga menyampaikan Rasulullah SAW itu ketika beliau buang hajat, beliau biasanya menutup diri. Risiko kita ambil faedah Bapak Ibu, kalau awak ingin buang hajat, ingin buang air gadang, buang air ketik ke, buang air gadang, jangan sampai di tempat yang terbuka dan orang bisa mencari aurat orang. Nah, kalau itu alhamdulillah tak jadi masalah. Karena rata-rata awak punya WC, punya kamar mandi masing-masing, dan kalau bersafar pun awak kita berusaha mencari tempat-tempat yang tertutup untuk kita melaksanakan atau buang hajat itu. Nah, jadi dilanjutkan dalam riwayat, melengkapi riwayat ko, ketika Nabi berada di tempat itu, ternyata di situ ada unta. Dan unta ko mencaliakkan Nabi. Ketika unta ko mencaliakkan Nabi, meringkiknya. Meringkik ko mengaluan suara rintihan. Mengadu ke Nabi. Sambil menitik air mata. Saya pernah ibu menceliak binatang menitik air mata. Pernah bu? Celiak salah jawi kali korbanan. Nah, kadang awak celiak menitik air mata. Tah maksud menitiaknya kita tak tahu. Weh, kalau meritu ibu, ustaz tak jadi salah tidak biasa jadi binatang korban. Tak. Karena awak tak tahu maksud air matanya apa. Kalau Nabi berbeda. Nabi dagih wahyu oleh Allah, dagih mukjizat sehingga beliau faham. Diberikan pemahaman oleh Allah kepada Nabi sehingga beliau faham ayat dikecek oleh binatang tadi. Makanya Nabi sampaikan untuk mengadu kepada ombak. Ya. Nah, Nabi mencaliak unta tadi, meringkiknya, merawangnya, menitik air matanya, beliau dekati, beliau usap-usap punggung unta tadi, kemudian beliau apuih air matanya. Nah, ibu-ibu, ke binatang pun diajarkan awak bersifat lemah lembut. Jadi kalau ada kucing masuk ke dalam rumah pun, tak kucing awak dah. Usia saya dah elok. Jangan dirambahi lo. Karena sebagian orang dirambahinya pun. Zalim awak. Kau ada menjamu padi, kemudian ada ayam makan padi awak. Usia saja elok-elok. Jangan ditendang pula. Ada lo kadang orang ditendangnya ayam tadi, bahkan ditangkuknya, dipatahan sayur. Berlebihan, zalim lo ke binatang. Nah, Nabi menampakkan, mengajarkan gawak sampai ke binatang pun berlaku lemah lembut.
Nah lah tanang unta tadi. Kemudian Nabi bersorak, siapa punya unta ko, siapa punya unta ko. Maka datanglah seorang pemuda dari golongan Ansar. Ambo yang punya Rasulullah. Maka kecik Nabi, bertakwalah engkau. Tak takut engkau ke Allah kerana memperlakukan binatang engkau ko seperti itu. Kerana untuk engkau ko mengadu kambo, engkau telah membuatnya lapar dan telah membuat dia keletihan. Tanagonyo terlalu diporsir, tapi makan minumnya tak perhatikan. Nah, jadi siko menguatkan hadis yang sebelumnya, berlaku baiklah kita walaupun ke binatang yang kita miliki. Hadis yang terakhir, hadis yang ketujuh. Tujuh hadis yang betul Bapak Ibu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla ar-rihal. Rawahu Abu Dawud bi isnadi ala syarti Muslim. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kami apabila turun dalam perjalanan, maka kami tidak akan melaksanakan solat sunat sebelum kami melepaskan beban-beban yang ada di atas punggung binatang tunggangan kami. Nah, jadi adab juga untuk binatang tadi, bentuk sayang kepada binatang. Karena orang dahulu membawa barang-barangnya je binatang, je kudonya, je untonya. Jadi sahabat-sahabat itu tak akan istirahat, tak akan solat segala macam sebelum baban-baban tadi diturunkan dari punggung binatang. Supaya apa ibu-ibu? Supaya binatang ko bisa lah istirahat. Nah, jadi itulah bahasan awak di subuh hari kini. Tak panjang-panjang kita bahas penjelasannya, kerana memang hadis-hadisnya cukup mudah untuk dipahami maknanya. Yang penting Bapak Ibu, ketika kita bersafar, mari diperhatikan adab-adabnya dengan sebaik-baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan bahasan tentang babu inanatir rafiq, pembahasan tentang menolong kawan seperjalanan. Nah, jadi ketika bersafar diperhatikan pula hal yang mudah itu, dan di bab-bab yang lainnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.